Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan hari ini YouTube-nya saya ada sedikit yang berbeda nih. Jadi sebelum saya muncul di YouTube ini, sebelum YouTube ini ya, saya mengadakan Zoom live dengan para member. Di sana saya sharing tentang tips dan trik cara menggunakan Hakaki dan frekuensi analyzer. Bagi yang belum tahu frekuensi analyzer itu apa dan Hakaki itu apa, silakan ke Instagramnya Wisdom and Invest ya. Tinggal ketik aja search Wisdom and Invest. Di sana teman-teman akan lihat cara penggunaannya frekuensi analyzer dan Hakaki. Nah, tadi saya sempat sharing, tapi I'm sorry tidak di-record dan tidak saya share di YouTube ini karena spesial hanya untuk para member Wisdom and Invest. Jadi kalau yang ingin ikutan sharing-sharing yang seperti itu, maka silakan mendaftar di Wisdom and Invest. Kontak aja adminnya langsung. Nanti saya akan kasih linknya ya di kolom komentar, di deskripsi di bawah ini. Saya akan mulai dengan analisa saham seperti biasa. Saya disclaimer dulu. Jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk share dan klik like ke klik like dan share ke teman-teman lainnya. Jadi semoga bisa bermanfaat, temannya juga bisa merasakan manfaatnya. Oke? Dan 10 saham, sorry, tadi ada bonus ya, jadi 12 saham untuk teman-teman yang di room public Telegram. Saya akan bahas dulu 10 saham pilihan teman-teman member atau keluarga Wisdom and Invest. Ini jadi tadi habis Zoom untuk penjelasan tips and trik penggunaan dan cara screening untuk saham-saham yang di scalping dan fast trading. Nah, pasti penasaran ya. Oke, cuma saya sorry tidak share dan saya tidak record juga, hanya khusus untuk spesial member Wisdom and Invest. Saham pertama yang akan dibahas, ini requestan teman-teman dulu, adalah SMDR. Oke, sebelum mulai SMDR, saya sekalian bahas composite ya. Composite, dan kita akan cek bagaimana foreign flow-nya, karena tadi sempat menakutkan. Sempat pada shock nih kayaknya, turun sampai 1, lebih. Indeks kita mengalami penurunan sampai 1% lebih. 1,7 kalau nggak salah ya. Nah, composite kita mantul ya pas di area-area support di sebelah sini. Ini ada area supportnya. Dan momentumnya memang mulai melemah sih. Jadi harus watch out, terutama ketika dia breakdown. Sini kalau breakdown, sini saya tarikin, ini ada area support. Terutama kalau dia sampai breakdown dari area support ini. Karena nanti saya share juga yang di trading view ya, biar teman-teman ngelihat view-nya secara weekly. Kalau dari view pendek secara chart daily, ini foreign flow-nya sih belum keluar ya, belum exit, belum ada outflow, masih ada inflow. Jadi moga-moga Januari Februari kita masih berkesempatan untuk trading dengan baik, masih ada kesempatan untuk profit. Nanti ketika menjelang pertengahan tahun, saran saya sih untuk teman-teman nanti kita analisa lagi ya indeksnya seperti apa. Tapi saran saya sih sebaiknya teman-teman juga prepare cash. Jadi jangan sampai all in di saham-saham. Jadi tetap ada cash, terutama di pertengahan tahun ya. Ini, saya akan kasih dari trading view. Nah, jadi secara weekly, ini saya share tapi jangan panik. Jangan panik dulu dan jangan langsung mengambil action yang terlalu gegabah ya. Ini terlihat adanya bearish divergence. Jadi harganya naik, indikatornya melemah. Hanya akan menjadi valid ketika dia turun. Jadi ini hanya valid kalau dia breakdown ya. Jadi don't worry, selama dia belum breakdown artinya tidak valid. Dan seberapa besar penurunannya, ya itu kembali lagi nanti kita harus analisa lanjut. Bisa aja dia ke area 6.200 dulu. Di area sini ya, 6.200-an. Area penurunannya kalau misalnya dia sampai breakdown. Di sini ada tadi trennya itu. Jadi jangan sampai dia breakdown dari sana. Kalau breakdown maka jangan lupa untuk cash ya.
Jadi sahamnya dikurangin, lalu perbanyak cash. Karena sayang banget kalau sampai kita nyangkut banyak saham dan nggak bisa serok saham-saham yang bagus. Oke, sampai situ kompositnya sudah. Saham pertama yang di-request oleh teman-teman adalah SMDR. Kita sekalian lihat ada foreign flow-nya nggak, dan HKQ-nya bagaimana. Oke, SMDR. Masih ada trendline sini ya, jadi moga-moga dia bertahan. Momentumnya ada perbaikan, jadi moga-moga mantul. Jadi harus ingat bahwa ketika uptrend, gerakan saham itu nggak langsung jos naik terus gitu. Dia tetap akan ada koreksi. Ketika sahamnya uptrend, dia akan zigzag ya di dalam channel up-nya itu. Kalau dia mantul, artinya ada peluang dia bisa testing resist 1110, supportnya maka ini menjadi support, yaitu ini support channel ya, tinggal di buletin sesuai dengan fraksinya nih, karena fraksinya kan beda-beda tuh. 986 di sini resist, ini support ya, support 986. Di sini juga ada support lagi yaitu 950. Resistnya di 1110. Oke, kalau nyampe sini dia berhasil breakout, baru dia ada peluang ke 1205. Tapi kalau dia nggak mampu, malah breakdown, artinya trennya patah ya. Jadi harus watch out, harus diperhatiin lagi. Untuk foreign flow, waktu itu inflow-nya bagus. Ini sudah mulai ada pelan-pelan buangan. Kalau ini semakin turun lagi, apalagi dia breakdown, ini udah breakdown malah ya. Ini udah keluar dari sini. Ada dua potensi ketika suatu saham sudah breakdown dari trennya, sudah tidak trend up lagi, dia bisa aja sideway dulu. Baru dia lanjut ke bawah. Jadi ingat, trailing stop, stop loss, jangan sampai kelupaan. SMDR sudah, HKQ-nya juga sudah mulai menurun ya. Ini sudah mulai ada outflow-nya kalau di HKQ. Oke, lanjut. Saham kedua adalah SWAT. Untuk SWAT, kita lihat dulu apakah liquid, cukup liquid. Cuma momentumnya sudah nggak oke ya untuk SWAT ini ya. Momentumnya sudah menjadi merah dan semakin ke bawah. Ini juga di bawah garis win line, jadi agak kurang oke. Kalau ini kasusnya adalah nyangkut, maka saran saya sih sebaiknya teman-teman SOS. Entah dia apakah mampu ke atas win. Kalau dia tidak mampu, dia malah bikin new low, artinya dia breakdown sini, artinya akan ke support yang di sini. Keputusan untuk exit atau cut loss ataupun mau entry itu teman-teman sesuaikan dengan style masing-masing ya. Ini kalau SWOT-nya dia nggak mampu breakout dari win line, ini win line-nya 162. Kalau dia nggak mampu breakout dari win line, artinya dia akan ke sini nih, di harga low yang ini ya. Ketika dia breakdown lagi, ini wajib lah, udah tutup mata, nggak usah dilihat lagi. Sebaiknya forget it kalau nyangkut. Tapi kalau misalnya ingin entry, maka saran saya sih jangan entry di saham SWOT ini. Ya, sorry, ini masih ada member di sini dengan kita ya bareng-bareng. Screen belum diganti, saya bingung. Maksudnya screen belum diganti gimana ya? Sebentar, saya share screen ulang ya. Tes. Udah ya? Oke deh, aman. Saya ulang untuk SWOT-nya tadi. Jadi si SWOT ini masih berada di bawah garis win line, jadi agak kurang oke. Momentumnya juga bertambah.
dia tidak mampu breakout dari garis win, ini udah bikin ekor terus. Selama dia tidak mampu breakout dari garis win, artinya dia akan potensi untuk testing support yang di sini. Ketika dia breakdown, maka wajib ya, kalau ada yang nyangkut sebaiknya exit dulu. Sekarang pun sebetulnya udah bisa SOS. Jadi jangan dibawa dalam lagi gitu. Mendingan SOS sekarang. Kecuali dia mampu breakout lagi. Tapi kalau lihat HKQ-nya tadi sih kayaknya agak kurang ya. Foreign flow-nya juga nggak ada. HKQ juga kurang bagus. Jadi untuk si SWOT masih belum oke. Untuk entry jangan. Selanjutnya ada RMKE. Cek HKQ RMKE. Oke, RMKE. Ini sebetulnya saham baru IPO ya. Karena ini belum ada historinya, ini juga belum terbentuk historinya. Karena saham baru IPO biasanya analisa secara teknikal itu nggak maksimal. Kenapa? Karena namanya analisa teknikal itu kan berdasarkan histori. Jadi kalau historinya belum ada, ya maka kurang maksimal gitu. Kalau lihat dari price action-nya, ini sih lagi sideways ya. Ketika suatu saham sudah mulai volatil, ini watch out. Kenapa? Karena biasanya volatilitas itu dimanfaatkan oleh bandar untuk exit. Jadi hati-hati. Ini hak kakinya juga belum kelihatan banget sih. Tadi foreign flow-nya kurang, nggak ada ya. Foreign flow-nya nggak ada yang gimana-gimana. Kalau ada, biasanya akan hijau-hijau-hijau. Di sini hak kakinya. Tuh hak kakinya sudah mulai ada buangan-buangan, ada yang HK lagi, tapi ada buangan lagi. Nah, jadi volatilitas ketika suatu saham makin volatil, itu biasanya dimanfaatkan untuk bandarnya jualan. Selama di atas garis win sih masih oke lah ya, tapi begitu breakdown, sebaiknya exit. Kalau mau ikutan saham begini, biasa tipsnya adalah entry-nya tuh saat breakout di sini tuh. Saat breakout sini, volumenya besar, candle-nya bullish, kita ikutannya di situ. Oke, lanjut. Ini karena saham IPO, jadi nggak ada yang banyak hal yang bisa dibahas, tidak bisa bahas trennya, karena trennya belum terbentuk banget juga. Selanjutnya BBHI. BBHI, HKHQ, BBHI. Oke. BBHI kan waktu itu habis right issue ya. Kalau secara price action sih ini memang bentuknya hammer dan ada volume. Cuma coba kita cek HKQ-nya ya. Foreign flow-nya sih masih oke. Ini abu-abunya masih menanjak. Kita lihat HKQ-nya dulu. Ini kemarin banyak banget buangan nih. Cek di time frame kecil. Apakah besok dia mampu? Sini ada spike, sini ada spike, sini ada ini. Potensinya bisa naik. Kita lihat resistnya. Jadi HKQ 5 menit oke ya. Jadi kemungkinan dia bisa naik. Hanya aja apakah dia mampu ke area resistnya. Sini ada resist. Ini chartnya belum ini sih, belum update ya. Sebentar. Chartnya sudah update karena habis right issue, chartnya harus update ya. Oke. Sebentar, saya cek dulu BBHI udah trading end belum? Teman-teman ada yang ngikutin nggak nih BBHI? Saya soalnya nggak ngikutin lagi BBHI. Ketika dia udah corporate action, right issue, sebentar saya cek. Trading end di tanggal 19, which is besok ya, sudah trading end. Nah, biasanya sih
saya kalau begini, yang ada corporate action, saya hindari dulu. Karena nggak tahu apakah nanti setelah trading end, dia akan koreksi atau dia akan naik. Untuk si BBHI ini ya. Jadi biasanya saya wait and see sampai dia udah selesai trading end, lalu udah ngelihat polanya bagaimana. Contoh kayak BBKP setelah trading end, tetap harganya turun ke bawah, dia malah masuk ke fase bearish, jadi saya skip. Nah, kalau BBHI waktu right issue yang pertama itu menarik. Tapi setelah trading end, kalau nggak salah, saya ingat setelah trading end si BBHI itu malah turun ya, dan sideway-nya cukup panjang. Itu kalau nggak salah tuh. Nih, kita lihat secara historical nih. Yang pertama, di tanggal trading end tanggal 21 bulan 7, 2021. Bulan 7, Juli ya, Juli. Saya ambil dulu penanda. Jadi kita cari bulan Juli. Juli, tanggal 21. Sini. Oke, secara historical nih. Jadi kita lihat apakah nanti dia akan sama lagi kayak right issue yang pertama kali. Ini 27 bulan 1 2021. Itu adalah trading end-nya si BBHI right issue yang pertama. Jadi ada sideway di sini. Baru harganya naik satu candle lalu turun ke bawah. Ini baru naik lagi. Jadi nanti kita harus lihat dulu ya. Ketika dia setelah right issue bagaimana. Jadi saya sih menghindari nih BBHI ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang entry tadi misalnya, besok ya SOS. Gitu. Oke. Lanjut, ini biar kita menghemat waktu, membahas masih ada banyak nih sahamnya. Selanjutnya ada truk. Oke, truk. Dia lagi testing area support, di sini support. Kalau dia breakdown lagi, artinya dia berpotensi ke 184, ini area supportnya. Support selanjutnya. Resistnya, kalau dia mantul, artinya dia berpotensi untuk testing resist di sebelah sini, di area 230 ya, atau resist-resist di sini juga bisa dilihat. Cuma karena mengingat ini banyak jarum-jarum, artinya saham-saham ini cocoknya hanya untuk fast trading aja. Untuk si truk. Bahkan bisa iya nih ke 184 ini area waktu breakout-nya ya. Kalau breakdown lagi turun di bawah 184 artinya sudah tidak bagus lagi. Foreign flow tidak ada. Untuk haki sebentar saya stop share dulu karena bawahnya ketutup. Oke. Ini HKK juga nggak bagus, jadi kurang oke ya untuk HKK. Selanjutnya PKPK. PKPK ini momentumnya sudah nggak ada, artinya berpotensi dia akan sideway dulu. Selama dia bertahan di atas garis win sih masih oke. Ini juga jangan lupa untuk tarik garis tren ya, karena kalau dia udah breakdown trennya, sini trennya terutama, maka sudah tidak oke lagi. Support selanjutnya, ini juga bisa jadi support 178 dan 170. Resistnya di area sini 226. Kalau untuk swing, coba saya lihat ya, karena ini udah naik berapa kali gitu. Ini akan swing dulu, mungkin kayak di sini swingnya cukup lama ya, jadi harus bersabar. Kalau breakdown, pokoknya dia jangan sampai breakdown aja. Artinya masih oke untuk di swing. Tapi kalau dia sampai breakdown, artinya sudah tidak oke. Foreign flow-nya nggak ada. Kalau yang kemarin ada foreign flow, di sini sudah jualan. Jadi watch out ya, ini grafiknya sudah mulai semakin menurun. Sudah tidak begitu oke. Kita lihat HKK-nya, HKK juga nggak ada yang serius. Jadi jangan lupa untuk PKPK ini sebetulnya sahamnya lumayan high risk. Jangan lupa pasang trailing stop-nya. PKPK-nya sudah, kita lanjut ke BEFIN. Ups, salah ketik.
Untuk Bevin, ini sebenarnya masih bagus. Kenapa? Karena dia naik, momentumnya juga naik. Ini koreksi, masih wajar ya selama dia masih berada di atas garis win line. Win line-nya di 1290. Kalau ke sini dan mantul, maka masih oke. Ini candle-nya sih candle hijau hari ini. Cuma masih lower low ya. Jadi belum pasti besok, belum pasti dia akan langsung naik. Dibutuhkan satu candle reversal, seenggaknya candle hammer dengan volume yang cukup besar, lalu atau candle higher high. Artinya terjadi pembalikan arah. Kalau dia mantul balik arah, berpotensi balik ke 1400 atau bahkan ke 1460 atau bahkan mencapai all time high lagi. Foreign flow-nya masih oke, belum ada buangan yang serius ya. Buangan serius itu kayak begini nih, warnanya oranye-oranye itu artinya buangannya serius. Haki. Haki-hakinya belum ada yang gimana-gimana banget. Jadi watch aja, ini bisa jadi watchlist. Semoga dia mantul dan teman-teman bisa ikutan lagi. Kalau seandainya belum pada punya barang ya. Setelah Bevin ada Bapak. Ini Bapak tadi saya sempat lihat di running trade juga. Mungkin bisa buat copet. Wah, kakinya sih kurang ya. Oke, untuk Bapak. Ini saham nih, kalau nggak salah waktu itu ada influencernya juga deh. Jadi ini harus lihat dulu ya. Momentumnya sih oke, cuma waktu itu naiknya luar biasa dahsyat. Supportnya ini masih lower low sebetulnya, walaupun dia membentuk doji hari ini masih lower low. Seandainya besok mulai jalan nih, karena tadi saya sempat lihat ada spike ya. Ini sahamnya untuk fast trading aja atau untuk scalping karena liar. Supportnya sih di sebelah sini ada support yaitu 90 berapa tuh? Sebentar saya cek. Untuk si Bapak saya cek dulu ya. Supportnya di 93. Itu high-nya di 93. 93. Kalau garis win di 85. Kita lihat foreign flow nggak ada. Jadi untuk scalping atau fast trading aja, 5 menitnya sih ada spike ya. Cuma kan kita nggak tahu nih, spike-nya ini belum ada action-nya. Jadi menunggu aja action-nya. Kalau mulai ada hijau-hijau, jadi kalau besok pagi ada spike lagi, ada hijau-hijau, bisa ikutan numpang. Tapi ingat, kalau menggunakan 5 menit, hanya untuk scalping ataupun fast trading. Bukan untuk swing ya. Kalau setelah spike, dia malah haki atau barnya merah-merah, artinya itu akan siap diturunkan harganya. Selanjutnya ada BEPS. Waduh, BEPS ini sudah tinggi banget. Entah apakah dia masih mampu balik arah lagi. Kalau dari ini sih kurang oke ya. Udah kurang oke ya si BEPS ini ya. Kenapa? Karena momentumnya sudah nggak bagus. Dia sudah di bawah support. Sempat breakdown support, lalu di sini nggak bisa ke atas garis win lagi. Artinya kemungkinan dia akan siap-siap untuk membentuk channel downtrend. Jadi mesti watch out nih, hati-hati untuk si BEPS. Ini foreign flow-nya juga sudah mulai ya. Yang garis ungu itu sudah mulai menurun. Jadi watch out. Ketika dia breakdown lagi dari sini bikin lower low, maka harus wajib kudu mesti kabur. Kakinya sudah tidak oke. Selanjutnya setelah BEPS ada TGRA. Haki TGRA. Tadi saya sempat lihat juga di 5 menitnya cukup menarik kayaknya. Oh, ini diturunkan. TGRA hari ini buangannya lumayan gede ya. Ini momentumnya tidak ada, artinya berpotensi sideways. Ini sahamnya high risk juga. Sahamnya high risk juga. Support di 86, kalau besok dia bikin lower low lagi, artinya dia akan testing support 86, 84, atau bahkan ke area sini nih, di 80.
Kita lihat foreign flow-nya ada sedikit. Cuma belum kelihatan serius ya. Kalau serius dia akan ada lagi, lalu semakin menanjak. Cuma harus ingat, kalau price action-nya tidak searah dengan foreign flow, jadi ini kan NBSA adalah foreign flow ya. Kalau hijau-hijau artinya ada foreign inflow, artinya asingnya akumulasi. Tapi walaupun asing akumulasi, price action-nya tidak searah, contohnya kayak MTEK, maka kita utamakan selalu price action-nya. Contoh kayak begini ya, asingnya akumulasi terus, hijau, dan grafiknya meningkat, tapi harganya atau price action-nya tidak sejalan. Artinya kita tetap utamakan price action-nya. Jadi harusnya teman-teman sudah exit nih ketika breakdown di sini. Waktu awal. Atau misalnya ada yang spekulatif buy, ternyata dia breakdown lagi di sini. Harusnya teman-teman sudah exit. Oke, tadi hak kakinya Tegra udah ya. Hak kakinya tidak oke ya. Ini juga nggak valid kayaknya. Jadi kita skip. Tegra belum oke. Oke, selanjutnya, nah itu udah 10 saham untuk teman-teman yang lagi ada di Zoom sini. Buat teman-teman member Win yang misalnya mau live, silahkan live dulu ya, karena habis ini saya akan bahas 10 saham, bukan 10, 12 saham requestan teman-teman yang di grup Telegram publiknya Wisdom and Invest. Habis itu kita akan end meeting Zoom ini. Oke, thank you untuk teman-teman yang ada di Zoom. Waduh, pertanyaannya rekomend saham apa? Nanti aja ya, untuk saham-saham, ini karena kondisi indeksnya tadi kan udah saya jelasin. Kalau mau buy on dip, buy on weakness, saham-saham blue chip, silakan. Cuma saya ingatkan karena indeksnya terlihat ada tanda-tanda bearish divergence secara weekly, maka sebaiknya teman-teman setidaknya di bulan Februari sudah harus SOS. Ya, silakan teman-teman yang ada di Zoom, karena habis ini saya juga close comment, saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya akan fokus ke ini ya, membahas 12 saham dari requestan teman-teman. Thank you teman-teman yang ada di Zoom. Oke, saya akan lanjut membahas saham requestannya teman-teman. Tadi ada 12, yang pertama adalah Pura. Untuk Pura tidak oke ya. Waduh, ini ARB. Selama ARB, ya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau teman-teman mau jual, besok bisa mungkin langsung pasang di ARB. Kalau rela nih, kalau nggak rela ya mau nggak mau tunggu mantul. Tapi nggak tahu juga dia akan mantulnya kapan. Bisa juga dia akan sideways selama ini, berbulan-bulan. Kalau teman-teman sabar ya silakan. Harusnya sih sudah exit ya sejak dia di candle bearish ini nih tuh. Di candle bearish ini harusnya udah exit. Karena sahamnya si Pura ini juga saham yang high risk. Jadi tidak oke. Oke, untuk si Pura ini secara teknikal tidak oke, foreign flow-nya tidak ada. Lalu untuk hak kaki, aduh ini ketutup. Wait, saya stop share dulu dan saya share kembali biar kelihatan. Oke. Nah, hak kakinya sih memang ada hijau-hijau, tapi secara grafik sebenarnya menurun ya. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai terkecoh. Walaupun ada hijau-hijau, selama grafiknya terus menurun itu tidak oke, kecuali dia semakin menanjak. Kayak di sini nih, ini semakin menanjak. Walaupun hijau-hijaunya cuma satu di sini. Ini agak menanjak, tapi di sini sudah kembali menurun. Untuk si Pura nih, karena ARB ya nggak bisa ngapa-ngapain ya, dan tidak untuk entry. Kalau teman-teman bingung, kalau teman-teman pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk exit, satu-satunya cara untuk exit dari saham ARB adalah nanti jam 12 malam atau langsung tergantung sekuritas nih. Kalau JUC jam 12 malam, teman-teman langsung send order, biasanya dia cepat. Jadi bisa keambil, baik teman-teman mau beli saham ataupun mau jual saham, biasanya di 12.01 gitu ya, kita langsung pasang order, dia paling cepat. Nah, kalau yang lain, kalau Mirai ada booking order.
Tapi saya juga nggak tahu apakah speednya sama dengan JUC. Setahu saya, pengalaman saya, JUC yang paling cepat untuk request order ya. Jadi bisa request order dari malam ini supaya jadi pasang di harga ARB ya. Pasang di harga ARB. Moga-moga nggak ada yang sangkut sih. Pura, jadi pura tidak untuk entry. Atau kalau nggak bisa keluar juga, ya mau nggak mau tunggu dia mantul. Tunggu dia mantul, jadi forget it aja dulu sampai dia mantul. Tapi ini beresiko banget ya, 54 bisa balik tidur. Takutnya kayak di sini lagi. Jadi hati-hati, watch out. Kalau bisa sih di out aja untuk pura ini. Selama dia masih tidur di 50, jangan sentuh ya. Lalu MLPL. Oke, MLPL. Ini juga tidak oke ya. Untuk MLPL juga masih nggak oke, momentum menurun, candlenya lower low terus. Saran saya sih exit ya. Ini sejak dia breakdown dari sini pun sudah seharusnya exit gitu. Atau menunggu sampai dia mantul, biasanya dia akan kembali ke area garis winline-nya di 293, maka teman-teman bisa SOS. Ini MLPL jadi masih belum oke, foreign flow juga tidak ada. Haki-hakinya tidak, nah ini kemungkinan antara tidak valid atau bagaimana ya, karena kalau haki yang tidak valid biasanya itu hanya tuker-tukeran barang, sehingga kelihatannya kayak volumenya gede dan sebagainya. Jadi di haki juga kelihatannya kayak begini, tidak valid. Biasanya kalau merah-merah semuanya atau hijau-hijau semuanya itu tidak valid. Dan selalu utamakan ingat technical analisa, artinya chart win dulu. Oke, MLPL belum bagus. Semoga teman-teman memutuskan untuk keluar dari situ dan pilih saham lain yang lebih menarik. Dan SNLK, haki SNLK. Ini tidak liquid. ATT-nya atau rata-rata transaksi hanya 0,28 miliar. Hari ini transaksinya pun berapa itu? 60 juta. Jadi tidak oke ya. ARB ya ini ya. ARB juga ya. Walaupun ada perbaikan momentum, tapi ya saham begini jangan sentuh lah. Kalau memang mau sentuh pun hanya untuk scalping ataupun fast trading. Ini kayaknya bekas saham repo kali ya. Karena bentuk ininya volumenya begini. Saham repo. Makanya begitu turun udah selesai urusannya ya udah ARB baru ini digoreng lagi. Foreign flow tidak ada. Hakaki tidak valid. Saran saya ini hanya untuk fast trading atau scalping aja. Selebihnya jangan sentuh apalagi untuk swing no. SRSN sampai salah ketik SRSN. Nah, SRSN ini menarik ya. Jadi kita bersama teman-teman sebentar, Hakaki SRSN. Ini kedeteksi sebelum dia naik sebetulnya si SRSN ini. Karena ini tidak liquid, dia juga dipom-pom oleh salah satu influencer. Sebaiknya harusnya tadi pas di arah teman-teman jualan. Karena takutnya kayak SDMU ya. SDMU waktu itu sebelum jalan itu kedeteksi oleh frekuensi analyzer, lalu arah karena itu adalah salah satu sahamnya influencer, tapi begitu kebesokannya dia mulai ARB. Jadi opening langsung ARB. Jadi seharusnya tadi begitu di arah sebaiknya teman-teman langsung jualan. Jadi numpang aja. Numpang ambil cuan sudah cukup, udah oke. Gitu. Jadi ini chartnya sebenarnya jelek ya, nggak ada foreign flow, momentum sih memang ada, tapi ya saham 50-an gitu loh. Terus Hakaki yang daily juga begitu aja, nggak begitu oke. Nih, kalau serius kan dia akan hijau-hijau dan semakin menanjak. Nggak hanya hijau semua ya, tapi hijau merah, hijau-hijau, tapi secara rata-rata meningkat gitu. Jadi ini tidak oke.
SRSN secara daily. Nah, kita intip ya 5 menitnya SRSN. Tadi di Zoom awal sama member juga saya udah ada jelasin bagaimana cara penggunaan frekuensi analyzer dan cara screeningnya tentunya. Tapi I'm so sorry saya tidak bisa share di YouTube ini karena eksklusif ya, hanya untuk member. Ini ada spike. Jadi ketika sahamnya masih sideways, dia ada spike, maka begitu ada action HK-nya kita ikutan. Jadi lumayan ya, bisa ikutan, bisa cuan berapa tuh? Ya, tinggal dihitung sendiri. Harusnya tadi pas lagi closing teman-teman sudah exit. Jadi ingat, jangan maruk. Cuan disyukuri. Kalaupun nggak kejual di arah, teman-teman udah kejual sebelum arah, tapi udah cuan 5%, it's okay. Jangan sentuh lagi ya si SRSN ini. Khawatirnya nanti malah terima siraman rohani. Selanjutnya ada BBNI. BBNI, Haki, BBNI. Oke, untuk BBNI, tadi memang tiba-tiba ada buangan lumayan ya, tapi dia berhasil kembali lagi ke atas garis win line. Momentumnya ada walaupun nggak tinggi-tinggi amat, masih bertahan di atas garis win, jadi masih oke. Sebenarnya sih secara tren dia masih sideways loh. Ini adalah area sideways. Jadi kalau dia mencoba untuk breakout si 7.225 kalau nggak salah ya, 7225 gitu deh. Saya lupa nih harga high-nya di sini. Kalau dia tidak bisa closing di area sideways-nya ini, artinya potensinya dia akan sideways dulu. Jadi tidak langsung uptrend ya. Suatu saham yang keluar dari tren, ini downtrend-nya, ketika dia sudah keluar dari channel downtrend, tidak langsung dia akan menjadi uptrend. Bisa aja dia berubah. Intinya tuh ketika keluar dari suatu tren, dia akan mengalami transisi atau perubahan tren. Jadi dari downtrend dia menjadi sideways atau uptrend. Jadi nggak selalu langsung uptrend. Ketika sideways, kayak gini, dia akan testing resist. Kalau dites, nggak bisa breakout, artinya dia akan kembali ke support. Maka untuk teman-teman yang sudah entry si BBNI, kalau sudah cuan dan dia tidak bisa breakout, mau take profit dulu sebagian silakan. Nanti turun, ambil lagi. Kalau dia breakdown dari 6575 out ya, karena jadinya jelek. Kalau si BBNI mampu breakout di sini, maka entry. Oke. Foreign flow-nya hari ini asing jualan lumayan nih. Besok harus lihat lagi ya, wait and see dulu untuk si BBNI bagaimana. Kemungkinan kalau dia testing lagi dan tidak berhasil breakout, maka saatnya untuk jualan. Exit dulu. HK-nya belum oke-oke banget ya. Kita lihatnya rata-ratanya ya, bukan per bar. Karena rata-ratanya itu seperti ini. Ini meningkat, ini rata-ratanya menurun. Jadi kita lihat dulu apakah dia mampu meningkat lagi. Untuk BBNI-nya sudah Indi. Saya akan agak percepat supaya teman-teman nggak bosen dan uploadnya nggak kelamaan nih, karena kalau upload terlalu besar filenya nanti kejang-kejang ininya internet saya. Untuk Indi, hari ini dia breakdown garis win. Momentumnya juga berubah menjadi pink, artinya dia akan sideways. Sideways-nya semana? Kita tarik area sideways di sini ya. Karena sideways, segitiga hijau, segitiga merah, kita abaikan. Strateginya apa? Buy on support dan sell on strength. Dengan catatan buy on support-nya ketika dia mantul ya. Di sini ada support 1450. Ini juga ada MA 200 sih, entah apakah dia akan mantul di sini atau dia akan mantul di support yang bawah nih. Kalau mantul, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Dan 1460. 1450 juga ada support. Berarti 1450 sampai 1460 itu adalah area supportnya. Yang mau spek buy silakan, tapi kalau dia breakdown dari 1450 maka jadinya tidak oke. Foreign flow-nya masih datar nih. Kita lihat yang abu ya.
yang abunya masih datar, jadi belum ada gimana-gimana. Kaki juga masih terus menurun, jadi belum oke-oke banget untuk si IMDI. Setelah IMDI ada SRTG, Saratoga. Saratoganya kemungkinan akan testing support ini nih. 2610 ya. Akan testing 2610. Kalau sampai breakdown dari 2610 maka tidak oke. Oke, artinya dia sudah break area sideway karena si Saratoga ini sebenarnya lagi sideway. Waktu itu gagal ya, dia breakout di sini, ternyata hanya satu candle, akhirnya balik lagi ke bawah supportnya. Jadi itu false breakout. Ini menjadi area sideway. Kalau dia jebol lagi di sini maka tidak oke. Kemungkinan dia akan ke area sini, 2400-an. Momentum tidak ada. Karena momentumnya titik pink itu sebabnya ada potensi dia akan sideway. Foreign flow, ini foreign flow-nya sudah datar-datar aja. Jadi nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Kalau bagus kan dia pasti akan semakin menanjak. Haki juga nggak ada yang oke, nggak ada yang oke-oke banget. Jangan lupa pasang stop loss-nya untuk si SRTG ini. Selanjutnya yellow. Ini yellow, kok yellow? Sebentar, win yellow. Haki yellow. Oke, momentum tidak ada, potensi sideway, artinya sideway-nya di area sini ya, segitu. Kecuali dia mampu breakout disertai dengan momentum dan volume yang besar. Untuk si yellow ini. Foreign flow tidak ada. Hak-hakinya sih, nah, ini hak-hakinya sih hijau-hijau ya. Seharusnya bagus, tapi ingat nomor satu adalah price action. Jadi kalau price action-nya nggak searah sama hak kakinya, maka no. Sama kayak MLPL. MLP. Yang tadi dibahas ya di atas ya. Oh, MLPL. Ya, multipolar MLPL. Jadi selama hak kakinya tidak searah dengan price action-nya, maka kita utamakan price action duluan. Ini akan bagus kalau dia sudah breakout. Disertai dengan volume. Ini jadi ada downtrend line. Yang warna ungu atau magenta ini ya, kalau dia breakout maka baru bagus, kalau enggak tidak oke. Dan sekali lagi ingat, ketika dia keluar dari downtrend bukan berarti dia akan langsung uptrend, bisa aja dia akan sideway. Jadi contoh misalnya dia breakout ke 154, habis itu dia sideway di sini. Ketika dia breakout dari sideway itu baru bagus. Yellow-nya sudah MT. Tadi belum support resist ya. Sebentar ya, support resistnya si yellow. Support MA 200 124. Kalau support ininya yang secara horizontal 121. Resist 154. Next setelah yellow MT. Ini tadi sempat saya singgung sebentar. Saya lupa apakah masuk di record atau enggak. Oh, kayaknya enggak deh. Tadi kayaknya pas lagi Zoom sama member. MTech. Ini foreign flow-nya kan bagus ya. Tapi kalau dia tidak searah dengan price action-nya, maka tetap utamakan adalah price action duluan. Jadi ketika dia breakdown begitu banyak support, ini di awal support sini udah breakdown, itu sudah tidak oke. Harusnya sudah kena TS atau trailing stop. Ini jadi entry di sini, atau kalau telat di sini, jual di sini. Kena TS udah selesai. Lalu ini masih belum oke, apalagi dia bikin new low, bukan new low, maksudnya dia bikin lower low ya. Candle-nya terus turun ke bawah. Artinya dia akan testing 1830 atau bahkan bisa aja dia ke 1675. Itu area-area supportnya. Resistnya di 2020, 2130 atau bahkan di sini 2180. Ada MA 200 juga, ada garis winline juga. Momentumnya masih merah-merah, masih belum oke. Foreign flow-nya memang hijau-hijau semua, tapi kalau
price action-nya tidak searah, maka kita utamakan price action dulu. HKQ juga tidak ada yang oke. MTEK, lalu PTPP. Nah, ini konstruksi ya, kayaknya banyak yang kena nih. PTPP, ADI, WSKT. Karena memang secara tren, sebetulnya konstruksi itu masih downtrend. Untuk PTPP dia breakdown dari sini aja udah nggak oke ya, harusnya teman-teman sudah exit nih di 970 itu supportnya. Ini dia testing support 910, closing 905. Memang ada ekor sih, cuma masih candle-nya lower low ya, tangga ke bawah. Kemungkinan dia bisa testing support yang di 820 nih. Ini ada channel, ada resist downtrend juga. Ini dia terbentuk channel baru jadinya. Nah, bisa begini ya, karena kalau downtrend, saham itu kan zigzag ke bawah. Jadi bisa begini. Ketika dia mantul, nah untuk teman-teman kalau ada yang nyangkut dan mau SOS, itu bisa gunakan saat dia lagi mantul. Kalau dia nggak berhasil breakout dari 970, misalnya ini mantul ya. Contoh, dia mantul ke sini. Dia nggak bisa breakout nih dari 970, maka sebaiknya teman-teman SOS dulu. Oke. Foreign flow nggak ada. HKQ juga nggak bagus. Next, setelah PTPP, WSKT. Kurang lebih sama sih ya. WIKA, WSKT, PTPP. WSKT lebih parah. WSKT saya tidak sentuh sama sekali. Ini ya begitu ya. Kan kelihatan kan arah pergerakannya. Ini kalaupun mantul artinya dia akan ke resist downtrend-nya. Sini ada angkanya 672, tinggal dibulutin ya sesuai dengan fraksi atau ke garis win line, bisa aja dia nggak nyampe nih. Di sini kan dia nggak nyampe tuh, dia hanya ke sini. Lalu turun ke bawah, lalu ke sini. Garis win line-nya di 617. Momentumnya ada perbaikan sih. Jadi kemungkinan dia akan mantul dulu. Selama dia tidak keluar dari downtrend-nya, maka tidak oke. Ini juga net sell, masih net sell asingnya belum serius ya. Ini price corporate action-nya udah selesai belum ya? HKQ juga jelek ya. Saya lupa nih, WSKT udah selesai belum? Kan waktu itu ada mau right issue atau udah mulai atau belum mulai? 12/2021. Trading end-nya 12 Januari. Udah selesai harusnya. Jadi masih belum oke untuk WSKT. Lanjut LSIP. Nah, win dulu. Win. LSIP. LSIP. Untuk LSIP, ini tidak oke ya. Momentumnya masih belum ada. Masih berupa titik pink, artinya dia sideways. Ketika sideways, segitiga hijau dan segitiga merah kita abaikan. Kita gunakan strateginya buy on support, sell on strength. Kayak di sini contohnya ya. Memang momentumnya perbaikan, ada segitiga hijau. Yang mau spek buy silakan. Tapi dia tidak mampu breakout dari MA200. Di sini teman-teman mau taking profit itu juga boleh. Jadi hanya pas trading. Support di 1170 ini udah turun nih. Di sini ada support lagi sih, sebelah sini ya. Saya cekin dulu supportnya di berapa itu. Untuk si LSIP. LSIP 1150. 1150. Kalau dia bikin new low lagi, artinya jadi jelek ya. Sebaiknya sih teman-teman disiplin. Karena kayak gini nih, ini dia breakdown dari sini. Ketika dia breakdown, maka itu akan menjadi resist yang cukup kuat. Jadi belum balik kan ke area sana. Sini juga ada downtrend line jadinya. Wait. Sini belum oke.
harus lihat tren besarnya juga sih ya. Bisa pakai chart weekly atau monthly untuk lihat tren besarnya. So far sih L-shape belum oke, kecuali dia berhasil breakout dari area sideways ini. Ini ada area sideways, kecuali dia sudah breakout dari sini, maka itu oke. Tadi supportnya sudah ya 1150, resistnya MA 200 1220, di sini juga ada resist yaitu 1275. Foreign flow nggak ada. Ini kemarin ada outflow atau asingnya jualan dan masih belum ada yang serius lagi. Kalau serius abu-abunya ini yang garis abu pasti akan terjadi akumulasi atau dia akan menanjak naik gitu. Kaki-kakinya juga belum ada yang serius. Jadi belum oke ya. Untuk L-shape di skip aja dulu atau teman-teman mau SOS nanti ketika di MA 200-nya itu juga silakan. Oke. Oke. Jadi kira-kira itu aja sekian dari saya, 12 saham, requestan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Udah saya bahas semua, semoga bermanfaat. Untuk teman-temannya ada 16 orang setia amat di dalam room Zoom ini. Silakan juga ya kalau mau di live, thank you banget tadi sudah hadir, ada sekitar 50-an member, thank you banget. Moga-moga bermanfaat tips dan trik yang sudah saya share tadi. Untuk teman-teman yang di YouTube, semoga bermanfaat juga ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-share supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Thank you semuanya. Dah, thank you. Saya leave dulu ya, ini roomnya saya close. Thank you ya untuk teman-teman yang di Zoom. Bye.